hak asuh anak ya. Sudah resmi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sidang perdana nantinya dia akan digelar tanggal 15 Juli 2026. Nah, gimana ngelihatnya peluang dari Ruben sendiri? Gitu kira-kira. Mulai ya? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Udah pernah saya sampaikan kepada media juga tentang masalah ini. Yang namanya anak kan nggak mungkin lahir dari satu orang. Tentu pasti ada hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Apakah itu Simon Leven atau apakah itu hubungan suami istri, muncullah seorang anak ke dunia. Nah, Ruben Onsu kan dengan Sawenda kan memang resmi. Nah, apapun alasannya, walaupun di bawah pengampuhan, kan pernah saya sampaikan, tetap Ruben ini mempunyai hak yang sama terhadap Sawenda dalam pengasuhan anak. Ternyata kan dipersulit, nggak bisa, makanya diajukan gugatan oleh Ruben Onsu. Sebenarnya nggak usah dilakukan gugatan juga, harusnya Sawenda sadar bahwa itu juga darah daging daripada Ruben, dan dia juga mempunyai hak untuk mengasuh, membesarkan, dan memberikan perhatian kepada sang anak sampai dia akil balik dan sampai dia besar. Nah, sekarang faktanya tetap berbelit-belit, makanya muncullah gugatan daripada Ruben Onsu. Nah, saya yakin bahwa gugatan Ruben Onsu pasti dikabulkan dengan catatan sesuai dengan etika prosedur itu. Hak pengasuhan anak, oke lah dia di bawah pengampuan, ya. Memang seorang wanita mempunyai hak itu, karena di bawah pengampuan sampai dia akil balik, baru si anak ini menentukan sikapnya mau kemana dia. Nah, kalau di dalam mengasuh anak sesuai dengan kapasitas Ruben Onsu pasti akan dikabulkan oleh pengadilan. Kecuali kalau Ruben Onsu pembunuh apa segala macam akan bisa merusak si anak, beda ya. Tapi kan enggak, dia memberikan fasilitas, memberikan kesempatan kepada si Sawenda untuk melakukan langkah-langkah pengasuhan anak, kan gitu. Kalau seandainya nanti gugatan nanti diterima, ya, dikabulkan, ternyata memang tetap tidak diperbolehkan oleh si anak, si Ruben Onsu bisa melakukan laporan pidana. Apa laporan pidana? Menghalang-halangi, ya, seorang orang tua untuk ketemu dengan anaknya tanpa alasan yang syah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gitu kira-kira, ya. Pak Irjen, apa yang bisa membuat seorang bapak itu bisa menang dalam hak asuh anak itu? Dalam posisi anak yang masih wajib di tangan ibunya, itu apa yang bisa? Nah, ini supaya diketahui oleh media dan seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan berarti bahwa pengampuhan itu semuanya tidak bisa diberikan kesempatan kepada sang ayah untuk menjenguk atau mengasuh anak, ya tidak. Bahkan kalau diperbolehkan ya 2 hari di tempat si laki, 5 hari di tempat si perempuan. Jadi jangan mengatasnamakan hak pengampuan semua diamputasi hak-hak daripada seorang laki-laki. Makanya saya katakan tadi, kecuali si Ruben Onsu ini dia pelaku narkoba, rusaklah intinya gitu, pembunuh dan sebagainya. Nanti kalau seandainya dia asuh ini anak, ditakutkan akan menular dan membuat anak ini jadi arahnya tidak jelas. Nah, ini kan enggak, dia seorang selebritis, dia juga siap untuk membiayai juga kok. Perempuan saja, ya, kadang-kadang tidak diperbolehkan walaupun ada hak pengampuan, tidak diperbolehkan dia mengasuh anak tersebut. Tentu ada kriteria penyebabnya, yaitu saya katakan tadi, bahwa dia kawin dengan orang lain, anaknya diterlantarkan, kemudian narkoba mungkin, dan lain sebagainya, si anak tidak dididik dengan baik. Lah, itu hakim akan mengatakan diberikan kepada si bapak untuk mengasuh. Banyak kok terjadi. Dalam keputusan pengadilan. Nah, tadi saya berbicara kan dalam hal yang normal-normal saja.
Sarwenda normal, dia mau mengasuh anaknya, bukan berarti dia bisa peta kompli mengamputasi hak-hak daripada Ruben Onsu. Gitu kira-kira ya. Ada yang bilang ketakutan ini ke eksploitasi anak, sering diajak di media sosial gitu. Sarwendanya. Ya, Ya. itu gimana tuh? Kalau memang benar gitu. Lah ini kan tidak diperbolehkan mengeksploitasi anak. Itu ada pidananya loh. Anak tidak boleh, apalagi di bawah umur tidak boleh dieksploitasi gitu loh. Walaupun anak kandung. Iya, walaupun anak kandung nggak boleh dong. Untuk mencari keuntungan baik pribadi atau kelompok atau golongan. Bahkan saya dengar dan saya monitor juga ada pihak ketiga yang ikut campur. Sudah paham kan maksud saya kan? Dan sialnya pihak ketiga ini turut mendominasi. Loh ini anak siapa? Kan anaknya Ruben. Tuh loh. Bukan saya nggak pelajari, saya ikuti semua perkembangannya. Bahkan ada petisi mengatakan untuk diboikot si Sarwendanya. Nah, gimana tuh? Kan gitu. Nah kalau dalam hal diboikot itu kan tidak ada ketentuan hukumnya. Itu kan hanya ajakan untuk memboikot. Nggak ada undang-undangnya mengatakan kita boikot, semua ada. Kayaknya seolah-olah merupakan suatu petisi gitu loh kan. Untuk boikot nggak bisa juga. Tentu ada undang-undang yang mengatur. Nah, kita patuh akan hukum, patuh akan undang-undang supaya tidak tersesat gara-gara keputusan netizen. Netizen itu kan macam-macam kadang-kadang. Dia kan cuma melihat kulit luarnya ya, tapi kedalamannya kan nggak ngerti. Banyak lah komentar-komentar. Kalau nggak cocok di kepalanya tuh, udah habis kita kena ujat terus tuh. Nah, yang kita dibilang miring lah, goblok lah, segala macam lah. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dia mau, padahal kita sampaikannya sudah sesuai dengan akidahnya, sesuai dengan prosedur hukumnya, tetap aja salah sama dia. Nah ini yang terjadi di kasusnya Roy Suryo. Bener pun salah semua tuh. Kalau bertentangan, ini salah pun dia pasti bener menurut dia. Kalau cocok sama dia, makanya muncullah bahasa itu bahasa termul dan keledung kan gitu kan. Ya saya sampaikan. Padahal kalau kita berpikir cermat dan jernih, seperti saya sampaikan, saya tidak mau berpihak mana-mana, saya hanya berpihak kepada aturan hukum. Jangan saya menyesatkan orang, walaupun itu nggak benar, saya bilang benar, karena ada kepentingan saya juga nggak mau. Karena saya orang hukum, saya dididik untuk mencermati hukum, saya juga dididik untuk mengoperasionalisasikan hukum itu sendiri. Gitu kira-kira ya. Nah, ini disebut oleh Ruben bahwa Sarwenda itu seringkali menjelekan apa tuh bapaknya nih, Ruben menjelekan Ruben di depan anak-anak itu seperti apa? Boleh nggak sih? Ada nyebut cong-cong gitu segala Ya, macam. kalau secara manusiawi kan nggak boleh, tapi tentunya itu semua kan harus dibuktikan berdasarkan data dan fakta. Nah, ini lagi satu lagi saya katakan, jangan katanya suka ngomong-ngomong gini katanya dari dulu tuh tanya Median, tanya Ical tuh. Saya paling nggak suka bilang katanya tuh. Kita harus berbicara tentang data, fakta, realita. Itu kan katanya itu kan. Bisa dibuktikan nggak? Ada nggak voice-nya? Ada nggak WA-nya? Ada nggak bahasa-bahasa yang keluar kayak gitu bisa dibuktikan secara faktual? Untuk dibuktikan semua. Nah, kalau seandainya itu betul ya nggak boleh. Tapi sempat pada saat live ada juga di Sarwenda bilang cong gitu. Kelepasan terus setelah itu kan dia minta maaf ke klarifikasi. Nah ya kalau sudah minta maaf ya sudah lah. Kita kan manusia beriman juga. Nah, tergantung pada Ruben yang memaafkan atau tidak. Kan gitu. Nah kadang-kadang orang luar kan sudah diminta maaf juga, bakar-bakar juga kayak kompor meleduk gitu kan. Padahal ini hubungan kedua insan yang sedang berseberangan. Emang kalian bisa pastikan suatu ketika bermaafan rujuk lagi? Nggak tahu juga kita kan. Sementara kita sudah berapi-api menyampaikan pendapat kita sesuai dengan selera kita gitu loh. Nah, saya berharap juga kepada kita rakyat juga buatlah selera hukum, jangan selera saya dan selera teman-teman dan selera kelompoknya. Gitu kira-kira ya. Soal boykot berarti itu lebih ke asumsi netizen atau maksudnya kesukaan netizen memang itu sudah konsekuensi ya dari public figure mungkin kata salah satu pihak. Nah itu kan personal atau kelompok ya, tapi tidak ada yang mengatur. Ya kalau mau diboikot umpamanya 100 orang ada kelompok ini, kelompok 100 orang mereka memboikot si Sarwenda ya nggak ada masalah, karena mereka tidak setuju dengan langkah dan tindak tanduk si Sarwenda. Tapi kan tidak ada diatur dalam ketentuan hukum. Nah, sah-sah saja. Tapi yang lain kan nggak boleh diajak dong. Ini kan sudah kami boikot, kamu juga boikot, nggak boleh.
Oke?